Jinshan, bagaimana kamu bisa sekuat ini? Kamu sudah dapat upahnya. Keluargaku miskin sejak aku kecil. Shen. Aku sering bekerja. Jika aku punya kekuatanmu, aku bisa menghasilkan banyak uang. Minggir. Cepat. Cepat. Kamu berani memukulku. Cepat singkirkan itu untukku. Cepat. Angkat. Bocah itu. Tuan, ampuni nyawaku, Tuan. Sialan. Berhenti memukul. Dia tidak sengaja melakukannya. Aku akan mengajarimu untuk ikut campur. Aku. Jangan ikut campur lagi, atau tamatkah? Tenanglah. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan, berhenti memukul. Terus mukul, bisa bunuh orang. Kamu mencari mati. Seseorang. Ada yang membuat masalah di sini. Mau ribut sama geng kapak? Aku akan membunuhmu. Manderdu, kemana saja kamu? Keluar sini. Datang. Mandardu. Ada apa ini? Di mana kamu temukan dia? Kamu berani memukulku. Apa kamu masih mau berbisnis di sini? Jangan marah. Kusuruh dia pergi sekarang juga. Jinshan, kamu dipecat. Pergi. Berikan gajiku. Kamu masih mau upahmu. Kamu bikin banyak masalah di sini. Beruntung aku nggak suruh bayar rugi. Pergi. Manderdu, ini bukan salahku. Ini semua salahnya. Dia yang menyebabkan semua masalah. Sekarang pergi. Apakah ini Shanghai? Aku tidak percaya. Cepat. Apa kamu tidak tahu situasimu sendiri? Xiao Yui, ada apa? Kakak, Orang udik. Gak punya uang. Dokter apa yang mau? Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan adikku. Aku akan membayar biaya medis secepatnya. Kamu pikir kamu bisa? Nah, apa kamu tahu berapa biaya penyakitnya? Sekali pengobatan segini biayanya. $10 per. Mahal sekali. Kenapa tidak merampok saja? Film was translated Kakak. and narrated by M Media. Aku tidak akan berobat. Chen Yun. Ayo pulang. Baiklah, Kakak, tidak masalah. Berikan aku 7 hari. Aku akan kumpulkan $10. Nah, semudah itu hidup di Shanghai. Tahu gak sulitnya dapat $10? Pergi. Cepat pergi. Dokter, dengarkan aku. Buka pintunya, dokter. kakak. Ayo pergi. Cepat pergi. Sang penguasa bertarung di depan arena. Menang dan dapatkan $1 perak. Sang penguasa. Sang penguasa. Siapa lagi? Sang penguasa. Sang penguasa. Ayah. Kakak ketiga. Penguasa ini bakat yang menjanjikan. Tidak perlu. Bantuan keempat. Berikan perintahnya. Setelah pertandingan tantangan berakhir, rekrut dia ke geng hijau. Ya, ini arena tantangan buatan Tuan keempat Pan. Menang melawan satu orang. Kamu bisa dapat $1 perak. Menang seharian penuh. Anda bisa langsung gabung geng hijau. Geng hijau kan? Geng hijau geng terbesar di Shanghai. Pan guru keempat lebih terkenal di wilayah itu. Jika ada yang lolos tantangan ini, dan mendapatkan restunya, itu seperti ikan mas lompat gerbang naga, mencapai surga dalam satu langkah. Penguasa kota selatan. Naik 9 kali, tetap teguh. Ada lagi yang mau menantang. Tidak peduli hidup atau mati. Selama kamu mengalahkannya, kamu bisa mendapatkan $10 perak. Siapa lagi? Aku akan pergi. Aku.
Kakak, jangan berobat lagi. Ayo pulang. Pergi sekarang. Dengarkan aku, mencari uang itu penting sekarang. Jika kita tidak punya uang, bagaimana aku bisa membuatmu diobati? Kakak akan baik-baik saja. Kakak, Satu lagi datang untuk mati. Siapa hidup siapa mati belum jelas. Bunuh dia, bunuh dia. bunuh dia, bunuh dia. Nah, kamu punya beberapa keterampilan. Anak ini benar-benar tidak perlu. Itu hanya seri. Hanya seorang berandal. Lagi. Kecil melawan besar. Bagaimana dengan gerakan ini? Pankakak sulung. Ayah. Terlalu menonjol bukanlah hal yang baik. Pohon tinggi menangkap angin. Ayah sudah mengajariku ini sejak lama. Bunuh dia, bunuh dia. Teh yang enak. Ringan tapi tidak lemak. Pankakak kedua. Berat tapi tidak membebani. Maka seseorang tahu kedalamannya. Tapi ayah. Teh ayah sedikit mudah. Bagaimana menurut The show ayah? was translated and narrated Bunuh by dia, M bunuh dia. Media. Bunuh dia, bunuh dia. Kakak sulung. Kau yang muda. Manusia punya emosi, catur tidak. Bukankah kita semua ada di papan catur ini? Tapi kau melupakan beda krusial. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Tidak perlu. Dari dulu yang muda, jadi pahlawan. Ayah. Ayah masih punya langkah unggul. Siapa namamu? Shen Shen. Chen Shen. Chen Jan. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Bertarung. 1 tidak cukup. Aku ingin melawan 10. Apa yang kamu katakan? Aku ingin melawan 10. Itu adalah sesumbar yang cukup besar. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Tidak apa-apa. Biarkan dia mencoba. Siapa di antara kalian yang bersedia maju? 10 orang melawannya. Jika kalian menang, semua dapat $1 perak. Ini akan seru. Menurutku dia sudah gila karena keserakahan. Ya, Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Xiao Yui, ambil ini. kakak jangan pergi. Anak bodoh, bukan apa-apa. Sebentar lagi aku bisa membuatmu diobati. Ambil ini. Kakak, kakak. Kakak, Chen Shen. Chen Jan. Menarik. Betapa menariknya. Kakak ketiga. Ya, Kau turun dan uji dia. baiklah. Berhenti. Aku akan bertarung denganmu. Tidak ada pertarungan lagi hari ini. Uang ini cukup untuk biaya pengobatan adikku. Tak bisa cuma bilang berhenti berkelahi. Dengarkan aku baik-baik. Ini, aku mengalahkanmu. Itu aku memberimu muka. Dia adalah Pan kakak ketiga. Deng Hijau dominasi Bun Shanghai selama 10 tahun. Selain prestasi Pan guru keempat yang terkenal, 3 putra angkatnya.
juga merupakan individu yang luar biasa. Di antara ketiga putra angkat itu, yang tertua cerdas dan licik, yang kedua setia dan berani, dan yang ketiga berani dan agresif. Anak ini akan mendapat masalah. Memenangkan uang tapi tetap tidak diizinkan pergi. Kembalilah. Anak baik. Dia bertarung seimbang dengan kakak ketiga. Tidak The boleh. film was translated and narrated by MC. Berhenti. Lihat, itu pan guru keempat, pan kakak sulung, pan kakak kedua. Aura mereka memang berbeda. Kakak ketiga. Apa yang ingin kau lakukan? Mengapa kau menggunakan senjata sekarang? Apa yang kukatakan padamu? Maaf ayah, Jadi kau tuan pan keempat. Benar. Aku adalah. Kau benar-benar anak yang cukup cakap. Tapi jangan terlalu pamer. Jika kau ingin bertahan di Shanghai Bun, itu tidak mudah. Kenapa tidak gabung geng hijauku? Aku jamin kau masa depan yang makmur. Aku tidak akan bersama orang sepertimu. beraninya kamu berbicara seperti itu. Jangan tidak menghormati guru keempat. Apakah anak ini gila? Beraninya dia bicara ke guru keempat begitu. Menolak bergabung dengan geng hijau. Kepala anak ini pasti ditendang keledai. Dia tidak akan melakukan hal sebaik itu. Hebat, kalau dapat kesempatan ini. Kau menolak gabung geng hijauku, tapi malah datang ke sini untuk menantang. Itu berarti kau kekurangan uang, bukan? Kakak kedua, berikan dia koin emas. Aku kekurangan uang. Aku hanya ambil hakku. Hei, aku tidak bisa bertarung sepuasnya hari ini. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Aku siap kapan saja. Ayo pergi. Klinik medis Kangxi. Dokter, buka pintunya. Kakak, sepertinya tidak ada orang di sini. Kakak, para dokter semua sedang istirahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kau masih ingat? Kita punya seorang paman. Ibu kita bilang dia ada di Shanghai. Dia sudah cukup lama di sana. Bagaimana kalau kita pergi mencarinya? Baiklah. Jalan Jiangbei nomor 9. Besar. 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 Kecil. 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 Eyo, pasang taruhanmu, tidak ada perubahan. Sudah besar 10 kali berturut-turut. Ada lagi yang mau bertaruh. Aku bertaruh besar. Aku bertaruh kecil. Aku akan bertaruh $10. Aku tidak percaya bahwa setiap putaran malam ini akan besar. Xiao Chai, apalagi yang tersisa untuk kau pertaruhkan? Kau sudah kalah semalaman, bukan? Kau punya $10 dari mana? Meng Xiaotai. Bisakah aku mempertaruhkan nyawaku? Taruh nyawa buat $10. Apakah itu boleh? Jangan buka putaran ini dulu. Tidak apa-apa. Tapi kau tidak boleh menyesalinya. Kau tahu aturan geng hijau. Aku tahu. Bawa uangnya. Seseorang, suruh dia tanda tangan dan cap jempol. Aku sudah mempertaruhkan segalanya. Putaran ini akan membalikan keadaan. Ini pasti kecil. Tidak mungkin. Xiao Jiu. Ini tidak mungkin. Kamu pasti curang. Pinjami aku $10 lagi. 20. Aku pasti menang lagi. Pinjami aku uang. Kau milik kami sekarang. Apa yang kau punya untuk dijadikan jaminan? Pergi sana. Dalam 3 hari. Kalau kau gak bisa bayar $10, aku akan lempar kamu ke sungai uangku. Seseorang, usir dia keluar. Pergi. Aku punya uang. Kamu meremehkanku. Aku punya uang. Ayo, kita lanjutkan.
The film was Ini seharusnya dia. translated and narrated by Kemarin, M Xiao Media. Yui. Kau duduk di sini. Baiklah, Paman. Paman. Ini keterlaluan. 3 hari. Apa yang harus aku lakukan? Gagal bayar, nyawa taruhannya. Xiao Ye, Paman, akhirnya kau kembali. Ibuku mengirim kami berlindung padamu. lihatlah ingatanku. Aku benar-benar lupa tentang ini. Paman. Kami butuh bantuanmu. Itu. Xiao Yui sakit parah. Bisakah kau mencarikan dokter untuknya? Masalah kecil. Pamanmu di Shanghai sangat terkenal. Dokter tersedia sesuai panggilan. Namun, hari ini sudah cukup larut. Bagaimana kalau begini? Kamu jaga rumah untukku, dan aku akan membawa Xiao Yu ke dokter. Benarkah? Terima kasih, Paman. Ngomong-ngomong, Paman. Aku sudah bertanya. Untuk menyembuhkan penyakit Xiao Yui, itu akan membutuhkan $10 perak. $10 perak. Kau ambil ini dulu. $10 perak tunai. Dan dengan Chen Yue, aku akan mengumpulkan 30 yuan. Lalu aku punya modal untuk bangkit. Baiklah, Chen Shen. Kamu istirahat yang baik di sini. Segera aku bawa Xiao Yu ke dokter. Xiao Yu ikut denganku. Baiklah, Ayo pergi, ayo pergi. terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Lihat betapa bagusnya di sini. Benar. Paman, ini di mana? Xiao Yue, dokter yang paman kenal. Ada di sana. Tunggu di sini sebentar. Baiklah, Jangan bergerak. baiklah. Xiao Chai, kau kumpulkan $10 dengan cepat. Jangan meremehkan orang. Lihatlah. Apa ini? Baiklah, kau punya keahlian. Seseorang, ambil uangnya, kembalikan suratnya. Apa yang terburu-buru? Apa aku bilang mau bayar uangnya? Bukankah masih ada 3 hari lagi? Aku di sini untuk bermain beberapa putaran. Baiklah, Kakak Chai, dia punya uang. Silakan bermain. Mana surat perjanjianmu? Beri aku satu lagi. Lihat itu. Seorang kerabat jauhku. Sangat cantik dan lincah. 20 yuan untukmu. Mau atau tidak? Cepat juga kau dapat cewek. Baiklah, 20 yuan. Kami akan mengambilnya. Suruh dia menandatangani ini. Mana uangnya? Jang Hijau nggak butuh uangmu. Bawa orangnya kemari dulu. Baiklah. Tunggu sebentar. Xiao Ye, paman sudah menanyakan. Penyakitmu sembuh dengan $10. Tapi, kamu perlu dioperasi. Apa itu operasi? Apa aku tidak perlu minum obat? Sebuah operasi. Itu sesuatu dari orang asing. Uangnya sudah dibayar semua. Kamu cuma perlu cap tangan di sana. Lalu kamu bisa segera dioperasi, dan penyakitmu akan sembuh. Baiklah, Lihat, dokternya ada di dalam. Kamu bisa pergi sendiri. Kita semua teman. baiklah. Ayo, tidak apa-apa. Halo, Ayo pergi. apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Paman, selamatkan aku. Paman, Pergi. selamatkan aku. Jangan salahkan aku. Paman butuh modal untuk bangkit kembali. Lepaskan aku. Paman, selamatkan aku. Xiao Chai. Gadis muda itu cukup cantik dan lincah. $20 perak itu milikmu. Jangan kasar. Jangan merusak wajahnya. Kalau kakak ketiga marah, kalian tak sanggup tanggung. Kakak Chai, semuanya sudah beres. Pergi bermain di dalam sebentar. Ayo bermain. Pasang taruhan. Besar. The Besar. film was translated and narrated by M Media. Kecil.
Aku akan bertaruh 5 lagi. Kakak Chey, $30mu habis sudah. Ada apa? Masih mau bermain? Aku akan mempertaruhkan rumahku. Sudah cukup. Kandang anjingmu tidak bernilai sepeser pun. Jika kau kehabisan uang, pergilah cari uang. Bagaimanapun, kau orang yang mudah melakukannya. Mendapatkan $30 perak. Seseorang. Antar kakak Chey kembali. Kamu, pergi. Kamu kecil. Kamu gadis nakal. Kamu tunggu saja. Paman, kau sudah kembali. Bagaimana keadaan Xiao Yui? Jinshan. Penyakit Xiao Yue. Kita masih melihatnya agak terlambat. Meski paman cari dokter asing untuknya. Dan dia sudah dioperasi. Tapi, dia tidak bisa bernapas. Dan dia sudah. Apa yang terjadi? Dia tiada. Hilang. Dia tiada. Paman juga sangat sedih. Terimalah belasungkawa saya. Bukan. Paman, siang hari, dia tampak normal seperti manusia. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa tiada di malam hari? Paman, di mana jenazah Xiao Yui? Aku ingin membawanya pulang. Untuk pemakaman yang layak. Jinshan, dengarkan paman. Ini Shanghai. Ini bukan pedesaanmu. Jenazahnya sudah dikremasi sesuai cara barat. Sudah dikremasi. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku sebelum mengkremasinya? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Jinshan, $10 untuk pengobatan darimu. Sama sekali tidak cukup. Lihat. Ini adalah surat utang yang baru saja kutulis. Aku bahkan pinjam $20 sendiri. Jika kamu benar-benar ingin jenazah tenang, dalam 3 hari, kumpulkan $20 perak. Dan aku akan pergi memikirkan cara untuk mendapatkan guci itu kembali. Paman, aku akan ingat untuk membayarmu kembali. Jangan terburu-buru, Jinshan. Istirahatlah yang baik. Kamu juga lelah. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa maumu? Kontrak jual diri. Kau menjual Xiao Yui. Kau bajingan tak berperasaan. Apa kamu melihat dengan jelas? Apa kamu bisa membaca? Meng Xiao Kai, jangan kira aku tidak bisa membaca. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xiao Yui? Jika kau tidak menjelaskan dengan jelas, jangan salahkan aku pilih kebenaran. Biar ku beritahu. Bagaimanapun juga aku masih pamanmu. Jaga nada bicaramu. Jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Kau bocah nakal. Apa kamu memberontak melawanku? Aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Xiao Yui? Jinshan, itu sakit. Lepaskan. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Katakan apa yang terjadi. Di mana Xiao Yui? Ini salah paman. Dia dibutakan keserakahan. Aku melewati kasino. Aku ingin mendapatkan uang. Menang uang dulu, baru ke dokter. Tapi aku tidak menyangka. Mereka curang. Aku kehilangan segalanya. Lalu, Xiao Yue. Mereka memaksaku menjual Xiao Yue. Bukan niatku untuk menjualnya. Beraninya kau. Kau menjual Xiao Yui. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Jinshan, hentikan. Katakan padaku, kasino yang mana? Paman salah. Tapi dengarkan aku. Apapun, jangan cari mereka. Jika kau pergi, kau tidak akan kembali. Itu wilayah kakak ketiga. Aku tidak peduli itu wilayah siapa. Yang mana, katakan padaku. Nomor 8 Shanghai Bun. Kasino tuan ketiga. Homshon. Kakak ketiga. Bagaimana menurutmu tentang Jinshan dalam hal seni bela diri? Dia memang punya beberapa keahlian, tapi dia hanya rakyat biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku bilang, pakai otakmu sedikit. Lihatlah sikap ayah kepadanya hari ini. Mengapa aku harus terlalu peduli? Di Shanghai, The film was memiliki translated wilayah, and memiliki uang, narrated by M. dan Media. memiliki wanita, bukankah itu cukup? Tapi kau, hari demi hari,
Terus merencanakan dan menghitung. Tidakkah kau lalang? Jangan bergeram, aku menghalangi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hari ini, Chen Shen bisa menolak ayam. Itu berarti dia sedang berakting. Tujuannya agar ayah mengaguminya. Dan secara alami masuk ke geng hijau. Apakah menurutmu wilayah kita akan tetap sebesar ini di masa depan? Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Kakak sulung, kau dan aku sama-sama pernah mengalami ini. Janji setia pada ayah baptis, lewati 3 ujian. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Lebih baik aman daripada menyesal. Permusuhan sudah terbentuk di arena hari ini. Jika dia masuk geng hijau di masa depan, dia mungkin akan menjegalmu. Ayah paling mengagumimu saat ini, dan memperlakukanmu seperti harta karun. Kota utara di bawah kendalimu, tapi di masa depan mungkin tidak. Sama. Tidak, kakak sulun, kau, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak besar, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kau harus memikirkannya baik-baik. Jangan rebut kekuasaan dan agresif terus. Lakukan sesuatu yang produktif. Keluar. Kalian semua keluar. Entah kau berakting atau tidak. Aku takkan beri kesempatan ini padamu. Besok aku potong dan kasih makan anjing. Xiao Yui. Xiao Yui. Xiao Yui. Dari mana anak ini berasal? Tidakkah kau lihat kami sudah tutup? Serahkan adikku. Mencari adikmu. Mencari adikmu. Pergi ke rumah bordil. Apa yang kau cari di sini? Hentikan omong kosong ini. Jika kau tidak menyerahkan orangnya, aku akan menghancurkan tempatmu sekarang juga. Tempat ini dilindungi oleh kakak ketiga. Silakan coba saja. Kau berani hancurkan itu? Seseorang, bawa senjatanya. Tempat ini dihancurkan orang. Ada apa di luar? Ada apa dengan semua keributan ini? Kakak ketiga, perkelahian pecah di luar. Ada yang hancurkan tempat ini. Seseorang masih berani membuat masalah di sini. Apakah itu Gang Kapak Kota Selatan? Bukan. Sepertinya dia bukan dari dunia bawah. Dia langsung suruh Xiao Jiu lepas adiknya. Omong kosong macam apa ini? Cepat selesaikan. Jangan ganggu aku. Puluhan orang tak bisa kalahkan dia. Sepertinya dia orang yang sulit dihadapi. Seseorang yang sulit ditaklukkan. Mengapa semua orang datang menggangguku? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi menghadapinya. Jadi itu kau, berandalan kecil. Aku sedang mencarimu. Tapi kau datang mengetuk pintuku sendiri. Xiao Jiu, apa yang terjadi? Apa aku membesarkan orang-orang tak berguna? Kalian banyak, tapi tak satu pun bisa kalahkan dia. Kakak ketiga, bagaimana kau sampai terganggu? Kami bisa mengatasinya. Kau tidak bisa menangani apapun. Nah, aku tidak cukup bertarung terakhir kali. Kita lawan hari ini, sampai aku puas. Kakak ketiga Pan. Aku tidak datang untuk berkelahi. Cepat serahkan adikku. Kau pikir kau siapa? Kau panggil nama kakak ketiga. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Adik perempuan apa? Kakak ketiga. Tadinya mau kuberikan padamu hari ini. Xiao Chai yang mengirimnya. Dia cantik sekali. Dia dikurung di ruang bawah tanah. Orang itu ada bersamaku. Ingin dia kembali. Tentu. Mari kita bertarung dulu baru bicara. Aku tidak datang untuk berkelahi. Beri tuan keempat sedikit hormat. Cepat serahkan orangnya. Muka. Kau bicara tentang muka denganku. Jika tuan keempat tidak melindungimu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Kasino tuan ketiga. Kakak ketiga, ada apa? Anak ini menghancurkan tempat ini. Serahkan adikku.
Tuan keempat. Siang ini kami menerima seorang gadis yang dikirim oleh Shou Cheng. $20 perak. Dia adiknya. Apakah aku menyuruhmu untuk bicara? Carl, Xiao Jiu, lepaskan orang itu untukku. Kembalikan uang itu padanya. Ya. Tuan keempat. Xiao Yui, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, aku takut. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ayo pergi. Tunggu. Pamanmu si bajingan Xiao Kai. Dia bukan orang baik. Kalian berdua jangan kembali. Aku akan mengatur tempat untukmu. Tidak perlu, Tuan keempat. Kau sudah sangat banyak membantu. Mengapa kau begitu sopan? Meskipun begitu, aku akan menyewakannya padamu. $1 perak sebulan. Tidak perlu menyewa juga. Kami punya tempat tinggal sendiri. Kau benar-benar keras kepala. Kakak ketiga. Atur pekerjaan untuknya. Meskipun begitu, permintaan maaf untuk Chen Shen. kenapa aku harus minta maaf, ayah? Aku. Kalau ku bilang atur ya atur. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Mengerti, mengerti. Baiklah, mengerti. Baiklah. Aku juga harus kembali dan beristirahat. Semuanya, kalian bisa pergi sekarang. Kakak, ayo pergi. Tidak, kakak sulung. Ada apa dengan matamu? Jika kau tidak enak badan, pergilah ke dokter. Aku. Apa kau bodoh? Dia suruh atur, kau langsung kerjakan. Jika dia diatur datang, artinya dia sudah masuk ke geng hijau. Dia di geng hijau, jadi musuhmu kan. Kau harus punya akal sehat. Baiklah, baiklah, baiklah. Hei! Nah, seperti kata pepatah, tiada perselisihan, tiada kesepakatan. Karena ayah sudah mengaturnya. Dia ingin aku mengurusmu. Ambil ini. Pergi ke daerah perbatasan kota, Yan Wumen. Setelah bos melihatnya, mereka akan otomatis mengatur pekerjaanmu. Terima kasih. Katakan pada Tuan keempat, di masa depan, aku, Chen Shen, pasti akan membalasnya. Lihatlah orang seperti apa dirimu. Dan membalas budi Tuan keempat. Enya. Ayo pergi, kakak. Kakak ketiga. Biarkan saja anak ini pergi begitu saja. Dan bahkan mencarikannya tempat. Daerah itu di perbatasan kota, itu adalah tanah tak bertuan. Anak itu bertemperamen panas. Geng kapak pasti akan membacoknya mati. Kakak, mengapa tidak setuju pada Tuan Pan keempat untuk pergi ke rumah besarnya? Baru saja di ruang bawah tanah, aku dengar penjaga itu berkata, dia adalah Presiden Kamar Dagang paling terkenal. Mengikutinya, kita tidak perlu bekerja sekeras ini. Xiao Yui, Shanghai, itu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Selain itu, makan dari orang lain, dan kau akan berhutang budi, mengambil dari orang lain, dan kau akan terikat. Saya dengar. Anggota geng ini tidak baik. Besok, saya akan pergi ke aula dansa. Ketika saya kembali, saya akan membawa Anda untuk diobati. Baiklah, kakak adalah yang terbaik. Baiklah. Minggir, jangan halangi jalanku. Orang udik kusut. Apa yang kau lihat? Gadis panggung terbaik di Shanghai. Feng Xian. Orang sepertimu, mungkin kau tak cukup uang untuk minum di sana. Saya mencari Bos Li, Kau mencari Bos Li. kakak ketiga Pan dari kota utara. Dia suruh saya The film beri ini was padamu. translated Bos Li. and narrated by M Media. Tidak masalah, tidak masalah. Karena kakak ketiga sudah bicara. Maka aku harus menerimanya. Kakak, kau dari mana? Siapa namamu? Nama saya Chen Shen. Saya dari Shandong. Bagaimana kalau begini? Datanglah bekerja sebagai pelayan di sini. $3 perak sebulan. $3. Demi kakak ketiga. Aku akan menambahkan 3 lagi untukmu. Terima kasih Bos Li. Xiaofu. Bawa dia ke belakang untuk berganti pakaian. Baik. Lewat sini. Kakak ketiga Pan rencana apa? Mengetahui sepenuhnya bahwa tempat kita di sini. Ini wilayah paling kacau di batas kota selatan dan utara. Apakah dia mencoba membunuh orang ini?
Feng Xia. Ayo pergi. Ini Xiao Fengxia, gadis panggung terbaik Shanghai. Dia menjual seninya, bukan tubuhnya. Lihat itu. Semua pelanggan yang datang dan pergi ini. Mereka semua di sini untuknya. Di masa depan, setidaknya keluarga kaya. Untuk menjadi seler. Bukan untuk orang sekelas kita, untuk mendekati. Ayo pergi. Jiajio. Cepat beritahu Bos Li, Gang Kapak datang lagi. Saudara-saudara, tangkap wanita-wanita itu untukku. Semua serbu. Musnahkan. Semua jangan bergerak. Lari. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membacoknya sampai mati. Jangan bergerak. Itu adalah Jiajio, salah satu dari 4 Raja Langit Gang Kapak. Ternyata dia. Orang ini adalah pembunuh kejam. Apa yang akan kita lakukan kali ini? Hei, wanita di panggung itu, teruslah bernyanyi untukku. Aku sudah lama ingin mendengarmu bernyanyi. Bernyanyilah. The film was translated and narrated by M Media. Lagunya sudah selesai. Saudara-saudara, rampok mereka. Lari, lari. Gadis kecil, aku sudah terlalu lama mendambakanmu. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Kakak, mari kita bicarakan ini baik-baik. Nah, kau mencari mati. Semua berhenti. Bunuh dia dulu. Berlagak pahlawan ya, cukup bagus dalam seni bela diri. Ayo, mari kita lihat. Apakah kau pahlawan atau pengecut? Jiajio, tolong jangan marah. Bolehkah saya minum bersamamu? Pergi sana, dia melukai anak buahku. Hari ini dia harus mati. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Begitukah? Xiao Jiu, kalau begitu, aku datang. Apakah ini efektif sekarang? Tuan keempat Tan. Ini bukan wilayah Gang Kapak. Jika aku membunuhmu, bosmu yang Chen, dia juga tidak akan bisa berkata apa-apa. Tuan keempat, kau salah mengatakan itu. Ini bukan milik geng hijaumu. Juga bukan milik Gang Kapak. Jadi kita harus mengikuti aturan Jianghu. Anak ini melukai anak buahku. Hari ini kita harus selesaikan ini tuntas. Kalau tidak, ini belum selesai. Kau mencari mati. Hai, Xiao Jiu. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturannya. 2 pilihan sulit. Pertama, tahan selama dupa terbakar melawan dia. Kedua, menahan 3 tebasan 6 lubang. Tidak terlalu banyak kan? Jianshan, apa pendapatmu? Tuan keempat, kalau begitu, mari kita ikuti aturannya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Saudara-saudara, letakkan kapak kalian. Pergi tangkap dia.
Kau memang tangguh. Xiao Jiu. Ronde ini seharusnya sudah berakhir, bukan? Nah, kau punya beberapa keahlian. 3 tebasan 6 lubang ini. Mari kita lihat bagaimana kau menahannya. Xiao Jiu, saat diberi hormat, terimalah. Jangan telah kebaikan demi dihukum. Jika dia membuat sayatan itu, pistolku mungkin saja meledak. Tuan keempat, apa maksudmu? Pergi sana. Jangan paksa aku bilang 2 kali. Apakah kau mengerti? Baiklah, Tuan keempat. Aku mengaku kalah kali ini. Kau tunggu saja. Kembali. Beritahu Yang Chen. Wilayah ini, setelah malam ini, tidak akan lagi menjadi tanah tangan Tuan. Itu akan menjadi milik Pan. Saudara-saudara, ayo pergi. The film was translated and Terima kasih Tuan narrated Kampat. by M. Malam Media. ini, jika Anda tidak campur tangan, Bangun, bangun, bangun. Chen Chen. Aku menyelamatkanmu. Itu karena aku menghargaimu. Tapi, kau mungkin tidak selalu punya keberuntungan seperti itu tiap hari. Untuk dapat pijakan di Shanghai. Pertama, kau mengandalkan dirimu sendiri. Kau juga butuh dokumen. terima kasih atas bimbingan, Tuan Keempat. Saya bersedia bergabung dengan Geng Hijau. Bagus. Dengan bergabung dengan Geng Hijau, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Tempat ini hari ini adalah milikku dan Yang Chen, yang sudah lama luka, yang kau robek. Tidak perlu. Tuan Keempat, apakah Anda tidak takut mereka akan membalas dendam? Membalas. Mengenai Yang Chen, dia tidak punya nyali. Sekarang dia cuma mengandalkan orang asing kan untuk mendukungnya. Lihat bagaimana dia membuat Shanghai kacau. Orang asing. Ya. Mengenai Shanghai, di permukaan, itu milik kita. Kenyataannya, kekuatan di balik selatan kota, semuanya orang asing. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dia hanyalah anjing penerut orang asing. Tuan Keempat, jadi selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, kau harus menghibur dengan baik kekasihmu. Xiao Fengxian ini ada di bagian Shanghai ini. Seorang wanita cantik yang terkenal. Mengenai masalah tempat ini, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kau tenang, aku punya kegunaan penting lainnya untukmu. Tuan Keempat, saya sangat ingin mencari uang. Biaya pengobatan adik saya. Uang ini, kau ambil dulu. Untuk penyakit adikmu, agar dia sembuh. Mencari uang di Shanghai. Ada banyak kesempatan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih Tuan Keempat. Namamu Chin Shen. Ya, Jadi kamu mudah malu. Mana semangat pahlawanmu tadi? dari mana semangat kepahlawanan itu? Hei! Makasih sudah selamatkan aku malam ini. Baiklah, ini adalah apa yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, kamu terburu-buru merawat adik kan? Aku akan pergi bersamamu. Aku seorang wanita. Lebih mudah bagiku untuk merawatnya. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Semua tenang saja. Operasinya sangat berhasil. Penyakitnya sementara berhasil ditekan. Biaya operasi selanjutnya bakal mahal.
Kau harus siap mentang. Baiklah. Kalau begitu Anda harus sembuhkan adik saya. Terima kasih dokter. Dan aku juga di sini. Berapapun uang yang dibutuhkan, aku akan menghadapinya bersamamu. Besok aku akan menarik semua uangku. Tapi, itu semua uang hasil jerih payah Anda. Tidak ada tapi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Baiklah. Terima kasih, Nona Fengxian. Kebaikan besar Anda. Saya, Chen Shen. Nanti aku akan melayani seperti sapi atau kuda. Bahkan jika saya mati. Bodoh, jangan bicara tentang kematian begitu enteng. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Apa yang ingin Anda lakukan? Salah karena menyakiti banyak orang. Seseorang tawarkan 10.000 dolar perak untuk mengambil nyawa seluruh keluargamu. The film was translated Anak ini and buat terlalu banyak narrated musuh. by M Media. Sepertinya ada yang ingin nyawanya. Fengxian. Ada apa Fengxian? Fengxian. Kemarilah. Apa kabar Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hati-hati dengan mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mari kita bergabung. Baiklah, Saya Chen Xian tak punya dendam padamu. Siapa yang mengirim Anda? kau akan tahu saat kau mati. Kemalangan jangan sampai menimpa keluarga. Anda sudah melewati batas saya. Bagaimana keadaannya? Kakak ketiga, tenang saja. Pembunuh bayaran terbaik dari luar kota. Benar-benar dapat diandalkan. Mereka takkan bisa melacaknya ke kamu. Menunggu kabar baikmu. Kakak ketiga, berita terbaru. Sebuah faksi di rumah sakit kota utara bersiap untuk membunuh Chen Shen dan adiknya. Sepertinya seseorang dari geng kapak. Kakak besar benar. Terlalu menonjol bukanlah hal yang baik. Anak ini telah menyinggung banyak orang. Dia pasti mati. Kakak ketiga, untuk mencegah rencana itu gagal. Aku juga menghubungi Kapten Lee dari kepolisian. Selama anak ini berani melukai seseorang, akan kita tahan segera. Bagus. Mau melawanku? Kalau dia gabung geng hijau, cukup jentik jari aku hancurkan dia. Mundur. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan bergerak. Tersangka Chen Shen, Kapten Lee. penyerangan yang disengaja. Angkat tanganmu. Tersangka sebenarnya baru saja kabur. Saya terpaksa bertindak. Tidak perlu menjelaskan. Ikutlah dengan kami. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, sampaikan itu kepada kepolisian. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Anda salah orang. Dokter, Pergi. Apa yang terjadi? tolong bantu saya menjaga mereka. Adik saya dan Fengxian. Tunggu saya kembali. Saya pasti akan membalas budi Anda. Kau tidak bisa kembali. Ayo pergi. Biarkan saya pergi. Tanda tangan di sini. Sepuluh tahun. Apakah ada kesalahan? Saya dibunuh. Menghukum saya 10 tahun. Apakah masih ada hukum? Saya ingin bertemu direktur. Duduklah. Hukum. Di wilayah yurisdiksiku, aku adalah hukum. Cepat tanda tangani. Xiaoli. Kemari sebentar. Direktur Wang. Aku akan mengurusmu nanti. Beritahu saudara berhenti sekarang. Sesuatu sedang terjadi di kota selatan. Kumpulkan saudara berangkat sekarang. Ya. Saudara-saudara, siap-siap dan ikut aku ke gudang senjata. Malam ini ada pekerjaan besar. Ya. Kau, awasi dia baik-baik untukku. Ya, berangkat. Bunuh Master Pan keempat. Ayah ada penyergapan. Bunut, majulah. Ayah cepat pergi.
Habisi. Sini. The film was translated and narrated by Tangkap M dia. Media. Bunuh dia. Siapa? Siapa? Sialan. Kemari. Aku akan mencincangmu. Kakak Chenshen. Jangan main-main baiklah. Lepaskan dia. Lepaskan ikatannya. Tuan keempat. Tuan keempat, mari kita mundur. Mundur cepat. Ayo pergi. Kejar mereka. Kejar mereka. Chenshen, lari lebih cepat. Baiklah. Lari menuju jembatan Sungai Wampu. Ayah. Ada apa? Tidak apa-apa. Pergi. Cepat selamatkan pakat kedua untukku. Chenshen, masuk mobil bersamaku. Ayo. Kemari. Kemarilah. Mundur. Tuan keempat. Dari mana Anda mendapatkan pistol ini? Ini adalah. Saya merebutnya dari kantor polisi. Baru saja saya di dalam. Dan mendengar Anda dalam bahaya. Jadi saya. Bukan apa-apa. Saya akan mengurus ini untuk Anda. Kali ini, aku berutang nyawa padamu. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke Sang Haibun? Saya akan membantu Anda memenuhinya. Sebenarnya, aku hanya ingin obati adik. Selain itu, Anda bilang Anda, seorang pria terhormat. Kenapa Anda biarkan masalah sepal ini mengganggu Anda? Anda seharusnya melihat ke tempat yang lebih tinggi. Berdiri di puncak Sanghai Raya. Dan mengamati bun sepanjang 10 mil. Sanghai yang makmur. Tuan keempat. Akju. Ini adalah token gen hijau. Ambillah ini. Token ini. Total ada 4 buah. 3 putra angkat saya. Setiap orang mendapat 1. Mereka semua mengandalkan token ini. Mengelola 1/4 dari kota utara, wilayah, dan usaha. Setelah saya mundur, pemilik 4 token ini layak bersaing pimpin geng hijau. 3 putra angkat saya. Anda sudah melihat mereka semua. Yang tertua, sangat cerdas, tapi kurang keberanian. Yang kedua, sangat setia kepada saya, tapi kurang kebijaksanaan. Yang paling saya sayangi adalah yang ketiga. Namun, dia juga tidak cocok untuk peran penting, hanya berandal. Karena itu dia harapanku adalah Anda. Tuan keempat. Apakah Anda menyarankan Anda ingin jadikan saya anak angkat? Jangan cepat menolak. Pikirkan lagi. Penyakit adikmu pasti bisa saya sembuhkan. Setelah penyakit adikmu sembuh, Anda bisa memilih hidup Anda sendiri. Sebenarnya, selama saya di Shanghai, saya sudah berpikir, seorang pria harus berdiri tegak dan bangga, dan membangun karir. Dengan cara ini, saya melindungi keluarga saya. Token ini, saya akan mengambilnya. Dengan token itu, Anda baru akan memenuhi syarat untuk menjadi putra angkat keempat saya. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengakui saya sebagai ayah Anda, maka Anda masih The perlu film was translated mendapatkan jasa and untuk membuktikan narrated diri by Anda. M Media. Mencari jasa. Kali ini Dingkapat punya rencana terhadapku. Dendam ini harus saya balas. Serahkan Yan Chen padaku. Anda potong salah satu lengan Jiaji untukku. Usaha Yan Wumen direbut oleh Geng Kapat.
Kau harus cari cara rebut itu untukku. Hanya dengan cara ini, Anda akan memenuhi syarat untuk mengelola seluruh wilayah di kota utara. Yakinlah. Yan Wumen. Serahkan padaku. Tapi, aku tidak menginginkan wilayah di kota utara. Lalu apa maksud Anda? Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Untuk mengukir wilayahku sendiri. Bagus. Anda punya tulang punggung. Sepertinya saya tidak salah menilai Anda. Saya pengkombat. Akan membersihkan semua usaha yang Chen di Shanghai. Bunuh mereka. Si tua bangkapan keempat itu. Semuanya dibersihkan habis. Pak Tuawang. Kali ini kau harus membantuku. Bukan berarti aku tidak mau membantumu. Aku benar-benar tidak berdaya. Dan tidak bisa ikut campur. Masalah ini, kau masih harus menanganinya sendiri. Pan keempat. Polisi menangkap saudaramu. Menyebabkan kau diserang oleh Yang Chen. Ini murni kecelakaan. Permusuhan antara kau dan Yang Chen. Tidak ada hubungannya dengan polisi. Kenapa Anda katakan itu tidak penting? Direktur Wan, cara Anda mengatakan itu cukup tidak pantas. Dia bawahan Anda bukan? Dia yang bantu Yang Chen hari itu. Direktur, selamatkan aku. Pan keempat. Kau berani menyentuh anak buahku. Direktur Wan, tolong jangan membuat tuduhan tak berdasar. Orang-orang dengan golok ini, saya tidak mengenal mereka semua. Hanya dengan melihat, mereka bukan dari sini. Bahkan kantor polisi kalian akan sulit menangkap mereka. Jika kau berani mendukung Yang Chen lagi, aku tidak bisa menjamin bahwa kejadian tak terduga ini lain kali bukan giliranmu. Kau berani mengancamku. Aku memberitahumu, wilayah geng Kappa. Aku bisa mengabaikannya. Tapi Yan Wumen, tempatku harus kuambil kembali. Jika kau berani ikut campur lagi, bereskan semua urusan lama dan baru denganmu. Pergi ke gudang. Pergi periksa barang dagangan itu. Di mana Feng Xian? Suruh dia keluar. Master Jiu, saya benar-benar minta maaf. Feng Xian sakit 2 hari ini. Saya khawatir dia tidak bisa bernyanyi untuk Anda. Apa kau meremehkanku? Jika kau tidak menyuruhnya keluar, bakar tempat ini, percaya atau tidak? Ya. Saya akan memanggilnya sekarang. Bos Li. Feng Xian, Master Jiu mencarimu. Feng Xian kemari. Minum beberapa gelas denganku. Tuan Jiu, maafkan aku. Aku sakit. Aku harus kembali dan istirahat dulu. Sakit atau terluka? Pembunuh di rumah sakit malam itu. Kamu yang mengirimnya. Tentu saja. Hanya saja sayang, aku tidak bisa membunuh anak itu, Kenshin. Ini semua salahmu. Jika kau tak jaga dia dengan pisau, dia pasti sudah mati sejak lama. Hari ini aku akan paksa kamu. Supaya kau sesal mikirin bocah kecil itu. Kau berani mencelakai The film was keluargaku. translated and narrated by M Media. Tak satupun dari kalian akan pergi hari ini. Lihat saja apa aku berani. Saudara-saudara, tangkap dia. Hati-hati. Kau tunggu saja. Aku
Mundur. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mulai sekarang Yan Wumen ini adalah pendirianku. Aku berjanji. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku percaya padamu. Tuan keempat, aku sudah membawa ikrar kesetiaan. Buka. Penjaga. Bawa ke halaman belakang. Berikan pada anjing-anjing. Bangun. Terima kasih Tuan keempat. Tidak perlu. Hari ini, aku akan mengangkatmu sebagai putra angkat keempatku. Hei, ayah. Bukankah itu tidak pantas? Kami bertiga, mereka semua melewati 3 ujian. Kita tidak bisa melanggar aturan. Benar sekali. Apa hakmu? Kalian berdua, ayah melakukan ini. Tentu punya alasannya sendiri. Kakak kedua kau tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun juga ayah, bagaimanapun juga aku, tidak akan mengakui saudara ini. Kecuali dia melewati 3 ujian. Juga, ada juga beberapa saudara di geng hijau. Ingin akui Anda sebagai ayah baptis. Tolong beri mereka kesempatan. Cara bicara macam apa itu? Tuan keempat, karena kita punya aturan di sini, maka semua dilakukan sesuai aturan, agar tidak ada yang tidak puas. Baiklah. Pergi ke halaman belakang. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak takut. Kenapa kau tidak takut? Tidak takut berarti tidak takut. Bagus. Keberanian yang luar biasa. Taka ketiga. Bawa yang layak gabung geng hijau ke sini. Di sini. Semuanya naik. Berlututlah. Sama sekali tidak perlu. Kalian beberapa orang yang bisa membawakanku kepala. Yan Chen dari geng Kappa. Yan berhasil kuangkat anak angkat. Ayah, ini mungkin agak terlalu sulit. Sulit. Hanya melalui kesulitan seseorang bisa benar-benar teruji. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Yan Chen, dia saat ini berada di Villa Danobio. Aku akan menunggumu di sini. Aku memberimu waktu 3 jam. Pergi. Jangan bergerak. Kau punya banyak nyali. Kau benar-benar berani membunuhku. Ayo, dikat The dia film untukku. was translated and narrated Yang by beritahu M lokasi Media. pan keempat. Aku akan mengampuni nyawanya. Kau mau bicara atau tidak? Aku akan bicara. Jangan berani berbohong padaku. Jika aku tahu, yang pertama mati adalah kau. Bawa dia pergi. Kau tidak menepati janjimu. Mengapa aku masih harus mati setelah bicara? Berani berbohong pada kakak Chen. Kau pantas mati. Bawa yang lain pergi. Aku akan bicara. Kemarilah. Sialan. Aku akan menembakmu.
Tambak. Tambak sekarang. 18 tahun kemudian, aku akan menjadi pahlawan lagi. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Bicara, atau tidak? Tuan keempat. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ujian terakhir ini adalah untuk menguji kesetiaanmu. Chen Shen, Paulus ujian, lepaskan ikatannya. Ya, Tuan keempat. Beberapa orang tadi. Mereka semua mati. Mereka tidak bisa menahan ujian. Kalau begitu aku. Jinshan, cepat ganti alamatmu. Ayah baptis. Bagus. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Dengarkan kalian semua. Mulai sekarang. Chen Shen adalah adik keempat kalian. Kalian harus saling membantu. Dan menjadi seperti saudara sejati. Kalian dengar aku. Ya. Jinshan, selamat. Chen Shen. Bukankah kau selalu menginginkan wilayah di kota utara itu? Mulai sekarang, kau dan saudara-saudaramu lawan geng kapak di selatan. Wilayah yang kau taklukkan akan menjadi milikmu semua. Bagaimana menurutmu? Terima kasih Tuan keempat. Tapi, kakakku. Aku tahu kau khawatir tentang adikmu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Penyakit adikmu, aku jamin bisa disembuhkan. Kita akan pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Sekarang kau bisa tenangkan. Terima kasih Tuan keempat. Shen Shen, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tiga bulan kemudian. Halo kakak. Kakak, Saudara-saudara, kakak. hari ini aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengumumkan sesuatu. Baru kemarin, bank bawah tanah terakhir di kota selatan telah diambil alih oleh kita. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh wilayah di kota selatan akan berada di bawah perintahku Chen Shen. Jinshan, Jinshan. Jinshan, Jinshan. 3 bulan yang lalu, aku berada tepat di sini. Dengan seseorang menodongkan The film was Pistol ke translated kepalaku. and narrated by Aku M bersumpah Media. bahwa aku Chen Shen pasti akan membuat nama untuk diriku sendiri di Shanghai Bund. Hari ini aku berhasil. Mulai sekarang kita saudara-saudara akan berbagi kemakmuran dan menghadapi kesulitan bersama. Semua yang kita miliki, milik semua orang. Jinshan, Jinshan. Jinshan, Jinshan. Aku tidak. Ya. Ayah. Buru-buru banget malam begini. Memintaku datang ke sini. Ada apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Sudah lama kita tak bicara dari hati ke hati. Ayah tampak tertekan belakangan karena masalah kakak kedua. Sebagai yang termuda, aku juga ingin berbagi beban ayah. Dasar anak ini. Kamu baik dalam segala hal. Hanya saja kadang-kadang kamu nggak pakai otak. Pemarah. Apa? Apakah kamu akan menyebabkan masalah lebih banyak lagi padaku di masa depan? Ayah, apa yang ayah katakan? Hanya saja, ada sesuatu di pikiranku yang sudah lama ku pendam. Kalau begitu katakan padaku. Aku telah memperhatikan. Sejak anak itu datang, ayah berubah tak sebaik dulu. Seperti sebelumnya. Ayah, apakah dia benar-benar begitu ayah sukai? Tidakkah kamu tahu? Chen Shen. Dia adalah bakat langka.
Tahukah kamu mengapa aku menyukainya? Mengapa? Dia berbeda dari kalian. Kalian sudah bersamaku sejak kecil, hidup dalam kemewahan. Tapi dia adalah anak yang banyak menderita. Itulah mengapa dia tahu bagaimana menghargai semua ini. Setelah semua itu, ayah masih pilih kasih. Apakah kamu bodoh? Aku membesarkan Chen Chen. Itu kan buat kebaikan kalian. Apel, Kalian beberapa orang mengikutiku. Sudah 17-18 tahun, seperti anak-anakku sendiri. Di sini di Jang Hijau. Membesarkan Chen Chen, itu untuk membiarkan kalian semua hidup tanpa beban. Mengerti? Pertunjukan kasih sayang ayah anak. Bahkan orang luar seperti saya pun terharu. Tuan keempat, lama tidak bertemu. Yan Chen, Suatu kehormatan. Anda masih mengingat anjing liar seperti saya. Taka ketiga, kamu mengkhianatiku. Ayah, bagaimana bisa aku? Aku mau bicara berdua aja. Yang Chen, aku tuan ketiga. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Segera keluar dari sini. Kalau nggak nurut, awas kau. Hei, Anda maksud preman di pintu itu? Hei, tidak perlu repot-repot. Saudara-saudara saya sudah mengurus mereka. Apel. Tuan keempat. Mungkin Anda tidak akan bisa pergi malam ini. Hutang lama dan baru kita akan kita selesaikan dengan benar hari ini. Cincang mereka sampai mati. The film was translated and narrated by M. Lee. Taka ketiga, lewat sini. Cincang mereka sampai mati. Ayah, pergi. Ayah, begitu mendesak. Mau kemana? Jangan lewat sana. Kakak sulung, mengapa kau baru saja tiba? Kakak sedang sibuk. Bukan hanya aku datang sendiri. Tapi aku juga membawa orang. Tuan Pan keempat. Lama tidak bertemu. Billy. Kakak sulung, mengapa kau bersamanya? Mengapa? Selama ini kangen Deng Kapat. Kau juga yang melukai kakak kedua. Saudara. Betapa sulitnya. Kau akhirnya pintar juga sekali ini. Benar. Perdagangan opium di kota utara. Aku juga menjebakmu untuk itu. Taka sulung, mengapa kamu melakukan ini? Dasar orang tua bodoh. Kau buta. Kalau kau serahkan geng hijau duluan, apakah situasi ini akan terjadi hari ini? Apa yang kau katakan? Kau bajingan. Dia ayah kita. Dia membesarkan kita selama bertahun-tahun. Kenapa kau tega dan tak berterima kasih? Baiklah. Buktikan kau tidak peduli dan tak berterima kasih. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dia. Dan aku akan membiarkanmu pergi.
Ayah. Kehidupan selanjutnya. Aku akan tetap menjadi putramu. Aku akan membunuhmu. Taka ketiga. Taka ketiga. Taka ketiga. Ayah. Lari-lari. Dasar bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati. Pan keempat. Geng hijau sekarang milikku. Seseorang. Ambil kedua mayat ini. Gantung mereka di pintu masuk geng hijau. Aku ingin seluruh Shanghai Bun tahu. Nasib Tuan Pan keempat yang dulunya tanggun. Tuan Pan. Malam ini kau akhirnya menyelesaikan dendam lamamu. Sekarang hanya itu. Bajingan Chen Shen yang tersisa. Dia hanya orang tak berguna. Aku sudah merasakan kemampuan Chen Shen. Pukulannya tidak bisa diremehkan. Apa gunanya menjadi petarung hebat? Setiap orang punya kelemahan. Chen Shen, kamu harus menguatkan dirimu. Sekarang tanpa pemimpin. Buktikan kau tak tahu terima kasih. Sama sekali tidak. Aku Chen Shen akan membalik Shanghai Bun. Terbalik. Dan menemukan Yang Chen. Untuk membalaskan dendam Tuan keempat. The film was translated and narrated by M Media. Chen Shen, hati-hati. Jangan jatuh ke perangkap mereka. Langkah Tuan Pan. Kabar buruk kakak. Ada apa panik? Apa yang terjadi? Chen Shen datang bawa masalah. Tempat usaha kami di kota barat. Apa katamu? Dia bikin berapa masalah? 3, 1 olah dansa, 2 kasino. Semuanya diprovokasi. Tuan Pan, bagaimana menurutmu tentang ini? Bukan apa-apa. Dengan kecepatan ini, dia harus cepat sampai sarang opium. Bagus. Kita pergi sana dan tunggu dia. Benar. Pergi ke kota selatan cari Feng Xian. Bawa dia kepadaku. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu siapa yang melindungi tempat ini? Hancurkan. Menghancurkan wilayah geng kapak. Apa kau ingin mati? Siapa sebenarnya kau? Geng hijau. Chen Shen. Chen Shen. Jia Jiu. Karena kau sudah di sini, maka tinggallah. Terakhir kali di Ola dan Sakau, memotong tanganku, dan menjatuhkan telingaku. Sekarang, keempat Raja Langit geng kapakku ada di sini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan membunuh kalian semua dulu. Lalu pergi membunuh Yang Chen.
Serang, tangkap dia. Empat Raja Langit. Tidak begitu mengesankan. Jinshan, kau memang tangguh. Jatuh ke tanganmu adalah kemalanganku. Aku tanya sekali ini saja. Di mana Yang Chen? Mending mati daripada beritahu kamu. Aku akan kabulkan keinginanmu. Shen Shen. Jangan desak dia. Bukankah kita semua sudah di sini sekarang? Jinshan. Lama tidak bertemu. Chen sudah di sini, coba lari kemana? Kakak Sulungpan. Kalian berdua memang bersekongkol. Aku kira, ketika kau melihat mayat mereka, masih bisa menderita selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau begitu cepat datang mencari masalah. Kakak Sulungpan. Dulu Tuan Kempat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Kau tidak seharusnya menyalahkanku untuk ini. Aku suruh Tuan keempat jual opium. Dia tidak mau menjual. Aku menyuruh saudara ketiga untuk membunuhmu. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Mengapa aku harus menyimpan dua orang tak berguna ini? Hanya untuk membuatku masalah. Namun, setelah memikirkannya, kau masih cukup berguna. Selama kau berlutut di hadapanku, kepada Bos Yang dan kepadaku, bersujud 3 kali, dan kemudian menjadi anjingku. Aku rasa aku akan berbelas kasihan dan selamatkan hidupmu yang tragis. Omong kosong. The film was translated and Apa kau pikir? narrated by Seluruh Shanghai, hanya kau yang bisa bertarung. Aku sudah bertahun-tahun di dunia bawah. Inilah yang kuandalkan. Baiklah. Hari ini tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Yang Chen sebenarnya sangat kuat. Nah, sudah cukup. Jika kau punya, maka berlututlah di hadapan tuanmu dulu. Tidak terima. Biarkan aku pergi dan mari kita bertarung lagi. Kau tidak tunduk. Aku akan membuatmu tunduk. Aku akan membuatmu tunduk. Bos Yang. Tunggu. Ada apa Tuan Pan? Dia masih berguna hidup-hidup. Baiklah. Dengar Chen Shen. Orang bijak beradaptasi. Sudah pikirkan saranku tadi. Selama kau mendengarkanku, aku akan membiarkanmu menjadi Bos Geng Hijau. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau punya nyali bunuh aku sekarang. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bawa orang itu kemari. Kau pria tangguh bukan? Aku ingin lihat berapa lama kau bisa tetap tangguh di hadapan wanita yang kau cintai. Feng Xian. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan aku akan merusak wajahnya. Biarkan dia pergi. Tindakan pria adalah tanggung jawabnya. Aturan dunia bawah. Masalah tidak melibatkan keluarga. Aturan dunia bawah omong kosong. Aku tidak pernah tahu apapun yang disebut aturan dunia bawah. Berlutut. Baiklah. Kau sangat tangguh bukan? Kemarilah berlutut di hadapanku dan bersujud beberapa kali. Feng Xian. Katakan padaku, jika aku membunuhmu, itu akan selesaikan banyak masalah nanti. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. 3 nyawa. Dan kakak kedua terluka parah. Para tetua geng hijau itu pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengira aku yang melakukannya. Namun, jika aku menimpakan kesalahan ini padamu dan membuatmu menanggung akibatnya, maka aku bisa kembali dengan gemilang. Dan selanjutnya, aku juga bisa secara sah mengambil alih posisi pemimpin geng hijau di tangan. Pada saat itu, seluruh Bun Shanghai akan menjadi milikku semua dan wilayah Bos Yang. Tuan Pan, langkah Anda sungguh brilian. Nanti kita bebas dari kota barat. Semua tempat di Shanghai Raya
akan menjadi milik kita. Ada apa, Kenshin? Kau setuju atau tidak? Bagaimana kalau begini? Kirim dia ke kantor polisi dan buat dia mengaku. Adapun wanita ini, kirim dia ke rumah sakit. Aku akan memastikan bahwa kau dan reputasi Tuan Pan keempat akan hancur total di seluruh Bun Shanghai. Tunggu sebentar, Tuan Pan. Jika kita melukainya parah dan mengirimnya ke penjara, bukankah itu akan lebih menyenangkan? Baiklah. Tahanan Chen Shen diduga membunuh Pan keempat Presiden Kamar Dagang Shanghai telah melanggar hukum dan dijatuhi hukuman 30 tahun. Waktu makan. Jangan menghalangi jalan. Hanya melotot lagi, dan aku akan mencungkil matamu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kun, bagaimana kau bisa masuk sini lagi? Aku ingat minggu lalu. Bukankah kau baru saja dibebaskan? Jangan sebut-sebut itu. Bukan karena aku terlalu lama terkurung di dalam. Aku baru keluar 2 hari ketika aku memperkosa seorang wanita dan tertangkap lagi. Kau terlalu tidak sabar. Tapi, biar ku beritahu. Kali ini, layak untuk tertangkap. Apa kau tahu siapa yang ku perkosa? Siapa penari nomor 1 di Bun Shanghai saat itu? Feng Xian. Benarkah apa itu benar? Tentu saja benar. Entah bagaimana. Dia tidak bernyanyi lagi. Dia sekarang bekerja di Hongyan Tower. Sebagai pelayan. Kau tidak akan percaya. Penampilannya. Bentuk tubuhnya. Begitu lembut. Aku. Siapa kau? Beraninya kau memukul kakakku? Siapa kau? Aku bertanya-tanya siapa yang menyergapku. Jadi itu kau. Kakak, kau mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah Jenderal Ganas. Jenderal Ganas nomor 1 sejati Geng Hijau. Dia sendiri rebut 7 wilayah Geng Kapat. Seorang tokoh besar di Shanghai Bun, Kenshin. Dia. Itu dia tidak salah lagi. Dulu saat dia di puncaknya, aku melihatnya dari jauh. Tapi kemudian ku dengar saudara Chen dari Geng Kapat melukainya parah. Dan sekarang dia cacat. Lalu mengapa dia tidak menjaga profil rendah dan menyergapmu? Karena Feng Xian wanita yang ku perkosa adalah istrinya. Namun, aku lupa memberitahumu. Seleramu bagus. Istrimu benar-benar lentur. Kau berani berkomplot melawanku. Nah, jika aku melihatmu sebelumnya, aku akan berlutut dan menyembahmu. Tapi sekarang, kau hanyalah orang cacat tak berdaya. Apa kau mengerti? Kau berani memprovokasiku. Pergi ke neraka. Apa yang kau lakukan? Semuanya duduk. Mari makan, ayo. Kau bajingan, anggap dirimu beruntun. Urusan kita. Malam ini kita bereskan perlahan. Kenshin, kau kembali dan duduk juga. Kenshin, jangan membuat masalah lagi untukku. Minggir. Kau bicara dengan siapa? Nah, kau beruntung di kantin hari ini. Sekarang segera berlutut. Di depanku. Aku bisa memberimu kematian cepat. Sekelompok orang tak berguna. Pergi sana. Masih mengira ini Geng Hijau? Aku memberitahumu. Di sini, aku yang tertinggi. Harimau diterol anjing di luar wilayahnya. Ayo. Kalian semua serang aku bersama. Baiklah. Kau tangguh aku itu. Karena begitu. Kalau begitu mati saja. Semuanya.
Cukup. Apa yang kalian lakukan? Sudah keterlaluan. Siang itu dijaga penjaga paya yang merusak rencanaku. Sekarang kenapa ada lagi orang tua muncul? Pak Tua, ini bukan urusanmu. Minggir. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Aku lihat kau menolak tawaran baik-baik dan lebih memilih cara kasar. Saudara-saudara, serang dia. Tangkap dia. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Tapi aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku melindungi Chen Shen. Kalau kalian ganggu dia lagi, kalian akan berhadapan denganku. Yang pintar minggir dari jalanku. Pergi. The film was translated and narrated by M. Anggap dirimu beruntung, nak. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Tua. Bukan apa-apa. Hanya masalah kecil. Kamu terluka parah. Kamu harus istirahat sekarang. Tak peduli sebesar apa kebencianmu. Hanya jika tubuhmu pulih, baru lalu kau bisa balas dendam. Ini adalah pusaka keluargaku. Obat penyembuh luka. Ini bisa membantumu. Banyak terima kasih Tuan Tua. Chen Shen, aku lihat kamu memiliki fisik yang kuat dan bakat luar biasa. Di masa depan, kamu harus lebih banyak menggunakan otakmu. Chen Shen, kamu memiliki fisik yang kuat dan bakat luar biasa. Kamu tak sistematis sejak lahir. Kultivasi seni bela diri. Hari ini aku akan mengajarimu Hunyuan Sing Ye Quan untuk menembus batasan besar dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Itu cara kuasai bela diri dengan hebat. Tuan Pan, orang-orang yang kuatur di penjara. Kirimkan aku pesan. Beritahu anak itu Chen Shen bahwa baru-baru ini di penjara. Dia hidup cukup nyaman. Nyaman bagus. Nyaman sekalipun tak akan lama. Semua sudah diatur dengan Tuan Billy. Dia di luar negeri dan menemukan orang kuat peringkat teratas. Dalam beberapa hari kita akan mencari alasan apapun untuk mengirimnya ke penjara. Aku menolak untuk percaya dia bisa terus hidup senyaman itu. Aku akan menunggu dan menonton. Tunggu saja. Nah, terakhir kali kau beruntun dan lolos dengan nyawamu. Kali ini, orang kuat asing, Tuan Len datang sendiri. Kau pasti mati. Dan orang tua ini, kau juga akan mati di tanganku. Saudara-saudara, serang. Orang sakit Asia Timur mati. Kali ini aku serius. Tuan Chen, aku buta akan kehebatanmu. Tolong ampuni saya. Kau menghina istriku dan mencoba melukaiku berulang kali. Mengampunimu di kehidupanmu selanjutnya. Tidak. Tuan Chen, saya tidak menghina istri Anda. Saya sengaja memprovokasi Anda. Saya bawahan geng kapak. Itu Pan Sulung, dan itu Yang Chen. Kedua orang itu yang mengirim saya ke penjara untuk membunuh Anda. Aku sengaja katakan itu karena itu. Istri Anda Feng Xian ada di Menara Hongyan. Baik-baik saja.
Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kau berani membohongiku. Pan Sulung dan Yang Chen tak akan lepaskan Feng Xian. Bagaimana saya bisa bohong? Pan Sulung memang membebaskan Feng Xian. Tapi apa? Hanya saja, dia merusak wajahnya. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen, saya punya kabar untuk Anda. Katakan padaku. Besok adalah hari Pan Sulung menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang. Presiden Kamar Dagang. Jika dia menjadi presiden, seluruh Shanghai Bun akan dibanjiri opium bukan? Ya, Anda benar, Tuan Chen. Saat ini di Shanghai Bun, lebih dari 90% pasukan polisi telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Penjaga penjara di pintu Sound sekarang, saya mengenalnya. Kalau tidak, Leon tidak akan bisa masuk. Saya bisa mengatur agar Anda dibebaskan dari penjara selama Anda membiarkan saya pergi. Chen Xian. Chen Xian. Feng Xian. Jangan mendekat. Feng Xian. Jangan mendekat. Aku tidak ingin kamu melihat wajahku. Ini aku Chen Xian. Feng Xian. Feng Xian. Aku telah membuatmu menderita. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Chen Xian. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita meninggalkan Shanghai? Mari kita pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Kamu tidak bisa balas dendam. Tidak. Feng Xian. Dengarkan aku. Pria sejati berdiri di dunia. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Ada beberapa dendam yang harus kubalaskan. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja kali ini. Ambil surat ini dan serahkan sendiri kepada komandan. Jika ada yang menghentikanmu, katamu Chen Xian Jeng Hijau yang kirim. Besok jam 3 sore. Bertemu di dermaga. Aku akan membawamu pergi dari Shanghai. Baiklah. Selamat Tuan Pan. Ketika komandan tiba, dia akan secara resmi mengumumkan pengangkatan Anda sebagai presiden baru Kamar Dagang Umum. Mulai sekarang, kalian bertiga di Shanghai Bun akan benar-benar berada di atas segalanya. Sama sekali tidak. Tepat sekali Tuan Pan. Setelah Anda menjadi presiden, jangan lupakan untuk menjaga saudara-saudara Anda di kantor polisi. Kepala temanku, jangan khawatir. Saya Pan, bukan orang yang tidak masuk akal. Tidak, ini buruk. Komandan ada di sini. Gudang kami telah dibakar. Gudang yang mana? Gudang tempat opium disimpan. Apel. Upacara peringatan. Barang-barang saya. Di mana barang-barang saya? Itu adalah barang yang baru saja saya bawa. Apa yang terjadi? Chen Xian, bukankah Anda di penjara? Tepat sekali. Bagaimana Anda bisa keluar? Apa yang Anda lakukan pada anak buah saya? Ketua, anak buahmu baik-baik saja. Hanya saja, bahkan mereka tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh manusia binatang ini. Hari ini, aku akan membuat kalian semua dikubur bersama Tuan keempat. Nah, lupa aku beri pelajaran terakhir. Kau bajingan, apakah Anda tahu berapa nilai pengiriman ini? Saya akan membunuhmu. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xian, menyerah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dan geng kapak kuasai Shanghai Bun.
Bahkan polisi tidak peduli. Bisakah orang biasa berbuat sesuatu? Jika Tuan keempat tidak melindungi Anda, di depan saya, dan bos Yang, bahkan tidak akan sebaik anjing. Roh Tuan keempat di surga pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Sebentar lagi mati masih bawel. Saya tidak takut padanya. Saat dia masih hidup, dia sudah mati, ngapain takut? Kau berkolusi dengan orang asing, memperdagangkan narkoba, dan merugikan bangsa serta rakyatnya. Salah satu dari ini sudah cukup untuk menghukum mati kalian. Itu semua perbuatan saya. Saya mengakuinya. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Chen Shen, biar saya beritahu Anda. Di seluruh Shanghai Bun, jika Anda ingin menjadi orang baik, Anda akan diintimidasi tanpa ampun. Lihat saya akan membunuhmu sebentar lagi. Setelah itu, Komandan akan secara pribadi memimpin upacara promosi saya. Mulai sekarang, saya akan menjadi tokoh dominan Shanghai. Adapun Anda, paling-paling Anda hanyalah batu loncatan bagi saya. Jangan merayakan terlalu cepat. Pan Sulung. Perairan Shanghai Bun terlalu dalam. Kau tidak bisa menanganinya. Apa yang terjadi? Direktur Wang, apa yang terjadi? Saya juga tidak yakin. Mereka bukan orang kita. Komandan. Pan Binlong, kau benar-benar mengecewakanku. Jika aku tidak mendengar kata-kata itu barusan, aku pasti masih akan dibodohi olehmu. Tangkap semua hama ini. Setelah diinterogasi, eksekusi mereka semua. Siap, Komandan. Komandan, bukan. Kau menipuku. Selalu ada yang lebih baik, dan kekuatan yang lebih tinggi di atas. Shanghai Bun, bukan milikmu. Aku akan melawanmu sampai mati, Bos Yang. Chen Shen, kau hanya seorang udik dari desa. Jangan berpikir hanya karena komandan melindungimu, kau bisa bertindak begitu sombong. Arwah Tuan keempat di surga pasti buta. Tuan keempat, ya. Kau masih berani menyebut Tuan keempat. Hari ini, aku akan di depan semua orang, membalaskan dendam Tuan keempat. Chen Shen mau ngapain? Pan Sulung. Tuan keempat buta saat itu untuk membiarkanmu menjadi presiden. Para sesepuh kami telah secara kolektif memutuskan berlaku segera untuk mencabut posisimu sebagai presiden dan mengusirmu dari perkumpulan. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan keempat. Kakak ketiga. Aku sudah membalaskan dendammu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Chen Shen, kau telah memberikan jasa besar kali ini. Dan karaktermu begitu jujur. Bagaimana dengan peran presiden bisnis ini? Kau saja yang mengambilnya. Aku akan merasa lega. Benar, Chen Shen? Sebelumnya kita semua salah paham padamu. Tolong kembalilah. Geng Hijau membutuhkanmu. Kembali. The film was translated and narrated Sekarang, by M Media. dendam telah terbalaskan. Dan opium telah dihancurkan. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku kira kamu akan tinggal dan menjadi kakak mereka. Di penjara. Aku menyadari sebuah kebenaran. Dalam hidup seseorang, uang, kekuasaan, semuanya adalah kepemilikan eksternal. Hanya saat ini,
adalah yang paling harus kuhargai. Lidah licin. Konsesi asin yang ramai tempat pesta pora. Di mana para tokoh ngumpul di Bon. Aku pernah di sini. Aku pernah melihatnya. Tapi pada akhirnya, semua ini bukan yang kuinginkan. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Untuk menjemput adikku. Baiklah. Menemukan surga terpencil. Hidup terasing.